Baik, jadi di kesempatan kali ini kita dari kelompok 3 akan membahas tentang Google Slide yang ada di fitur bawaan Google itu sendiri. Yang pertama, kita klik icon ini untuk masuk ke akun Google kita. Lalu, klik akun yang akan kita masukkan. Kita klik icon 9 di pojok kanan atas ini. Nah, di sini ada berbagai macam fitur bawaan dari Google sendiri. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas Google Slide. Kita klik Google Slide ini. Nah, ini adalah menu tampilan utama pada saat kita mau membuka Google Slide. Ada berbagai macam template yang bisa kita gunakan. Ini ada beberapa tampilan yang Google Slide hanya punya yang mirip dengan PowerPoint. Di sini kita akan mencoba yang manual. Kita presentasi kosong yang tanda plus ini. Ini adalah menu tampilan utama pada saat kita mau membuka Google Slide. Ada berbagai macam template yang bisa digunakan. Ini ada beberapa tampilan yang Google Slide mirip dengan PowerPoint. Namun, kelebihan dari Google Slide ini bisa kolaborasi real time, penyimpanan otomatis, gratis, berbagai file mudah. Namun, ada juga kekurangannya, yaitu ketergantungan internet, fitur desain terbatas, fungsional offline terbatas, dan juga masalah performatan dan keamanan. Jadi, untuk Google Slide ini mirip dengan PowerPoint, yaitu bawaan dari Microsoft Office yang sama-sama sebagai alat presentasi dengan perbedaan utama pada aksesibilitas dan kolaborasi. Google Slide sendiri berbasis cloud, gratis, dan unggul dalam kolaborasi real time. Sedangkan PowerPoint adalah aplikasi desktop berbayar bagian dari Microsoft Office 365 yang menawarkan fitur desain, animasi yang lebih canggih, serta andal digunakan secara otomatis. Di sini kita dapat mengubah judulnya pada bagian pojok kiri atas. Dengan kita mengubah judulnya, contohnya yaitu Digital Office Administration. Keunggulan dari Google Slide ini, apapun yang akan kita ubah itu akan langsung tersimpan di Google Drive kita. Jadi, tidak perlu berulang kali melakukan save karena itu akan secara otomatis tersimpan di Google Drive. Selanjutnya, di sini ada berbagai macam tema yang bisa kita gunakan, mirip seperti PowerPoint, tetapi di slide Google ini sangat terbatas ya teman-teman. Jadi kita dapat memilih salah satunya. Kita di sini menggunakan tema yang ini, lalu kita bisa beri judul Digital Office Administration. Lalu untuk subjudul di bawahnya kita bisa mengubahnya dengan nama, kelompok, atau yang lainnya. Nah, ketika kita ingin menghapus, bisa klik kanan lalu hapus. Tapi ketika kita ingin mengembalikannya, kita bisa klik pada bagian di atas ini, urungkan. Itu akan langsung muncul kembali. Di sini kita isi dengan kelompok 3. Nah, di sini juga kita dapat mengatur untuk ukuran fontnya atau bisa mengubah untuk menebalkan, garis miring, atau yang lainnya. Nah, di sini untuk menambahkan slide bisa klik icon ini. Lalu di sana ada berbagai pilihan tata letak yang bisa kalian pilih. Di sini kita menggunakan judul dan isi. Lalu klik. Nah, ini untuk slide kedua yang kita judulnya diisi terlebih dahulu. Diisi dengan pengertian. Dan untuk subjudulnya kita isi dengan pengertian Digital Office Administration.
Di sini juga bisa menambahkan atau mengurangi font, di bold, italic, dan juga bisa di underline atau di garis bawahi. Dan juga bisa warna teksnya bisa diubah, bisa menambah link, komentar, mengubah untuk paragrafnya, penomoran, baik itu berupa huruf ataupun simbol, dan juga untuk mengatur line spasinya diubah ke berapa. Bisa mencorokkan kalimatnya itu sendiri. Lalu di sini ada opsi format, ada berbagai macam format yang bisa kita ubah. Nah, lalu di menu ini kita misalkan mau mencari fitur atau bagian yang kita mau pakai, tapi kita lupa untuk namanya apa. Misalkan kita di sini klik transisi. Nanti setelah kita klik, jadi akan langsung otomatis ke fitur bagian transisi itu sendiri. Nah, kita bisa atur ataupun ubah posisinya agar terlihat lebih rapi. Dan juga bisa ditentukan mana yang bisa di bold ataupun ukuran dan kesesuaian jaraknya. Selanjutnya, di slide ketiga, kita akan menggunakan slide yang hanya judul. Kita klik dan di sini kita akan menambahkan atau menyisipkan gambar saja. Nah, di sini juga ada fitur seperti di PowerPoint, bisa menyisipkan gambar, tabel, grafik, dan simbol. Untuk fotonya kita bisa cari di Google. Misalkan kita mau pilih foto yang ini, lalu kita set. Lalu kita klik sisipkan dan ke gambar, lalu upload, dan di sini akan fotonya langsung tertera. Kemudian kita bisa merapikannya dan mengatur posisi yang baik. Lalu untuk judulnya kita ubah ke pekerjaan administrasi perkantoran dan ubah-ubah untuk letaknya, serta rapihkan. Klik icon ini untuk menambahkan slide baru lagi. Di slide 4 ini kita beri nama, yaitu komponen utama administrasi perkantoran digital. Di subjudulnya kita isi dengan menggunakan nomor. Kita bisa klik numbering otomatis di sini, atau misalkan kita mau yang ada hurufnya atau simbolnya. Nah, di sini kita menggunakan numbering lalu rapikan. Kemudian di menu file ini kita bisa impor filenya, itu mau kemana. Misalkan yang terbaru itu otomatis disimpan ke drive atau dibagikan kepada siapa dan lain-lainnya. Di menu file juga kita bisa bagikan secara pribadi, baik itu ke email ataupun dipublikasikan ke web. Ada juga di download, konversi ke video, dan juga bisa ganti nama serta bisa pindahkan ke drive ataupun yang lainnya. Dan bisa juga kita menambahkan atau tempel. Di menu tampilan
ada kita bisa menampilkan PPT-nya, gerakannya bisa diubah-ubah. Nah, misalkan kita mau menambahkan transisi, kita klik 3 ini. Nah, lalu kita pilih salah satu transisinya. Nah, kalau di Google Slide ini, fitur-fiturnya tuh tidak selengkap di PowerPoint-nya, teman-teman. Lalu kita bisa klik putar untuk melihat animasinya. Maaf, untuk melihat transisinya seperti apa. Lalu kita klik stop agar kita bisa ngeklik di bagian selanjutnya. Nah, misalkan kita mau menambahkan transisinya itu sama. Jadi kita bisa klik terapkan ke semua slide. Jadi nanti ada semua transisinya dan sama. Nah, untuk ciri sudah pakai transisi itu ada icon seperti ini ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini kita akan menambahkan animasinya, kita klik disisipkan. Kita juga bisa ngeklik di sini, mau animasinya itu muncul ketika diklik atau langsung muncul, itu bisa per paragraf atau per kata. Jadi disesuaikan dengan animasinya. Nah, di sini ada animasinya. Kita bisa pilih salah satu. Lalu kita klik putar untuk melihat animasinya. Nah, selanjutnya kita klik sisipkan, kita klik video. Jadi di sini kita bisa menyisipkan video. Jadi ketika diklik si videonya itu bisa langsung otomatis memutar videonya di YouTube. Nah, dengan cara yang tadi, sisipkan lalu kita klik videonya. Misalkan kita mau menampilkan video tentang ruang lingkup digital office administration. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu video yang akan kita gunakan untuk menampilkan video di slide ini, di Google Slide ini. Lalu kita klik sisipkan. Nah, ini adalah video dari YouTube yang bisa kita lihat videonya nanti. Dan juga kita bisa menyisipkan bentuk, panah, dan lain-lain. Ada bagan, tabel, diagram, baris, word art. Ini sama seperti PowerPoint sendiri. Formatnya juga sama. Bisa ngeduplikat slide dan lain-lain. Terus diatur juga sama. Nah, di alat ini ada ejaan. Ejaan ini kita bisa klik periksa ejaan. Nah, jadi kita kan lagi di slide kedua. Nah, di sini tuh ada kata yang tipe. Saya misalkan klik itu otomatisasi, harusnya tuh otomatisasi. Misalkan kita terima. Nah, jadi nanti otomatis tersimpan gitu. Jadi bisa ada yang tipe itu kita gak perlu dibaca, jadi kita klik aja alat lalu klik ejaan, jadi nanti otomatis kelihatan nih yang mana yang tipenya. Kita juga bisa klik kamus, kita klik cloud. Nah, di sini tuh ada si cloud ini tuh verbnya tuh apa sih dalam bahasa Inggris. Terus ini juga ada beberapa penjelasannya, tetapi untuk di kamus ini menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, nah di sini tuh kita bisa terakhirnya tuh dipakainya kapan. Nah, di sini juga sama seperti dokumen Google Doc yang lainnya, kita juga bisa real time, jadi bisa mabar call game, jadi bisa bareng-bareng. Kita klik icon ini untuk memulai Google Meet.
jadi kita sudah sambil Google Meet ya, sambil meeting, sambil mempresentasikan di Google Slide ini, jadi lebih efektif. Jadi gak perlu buka-buka Google Meet nyiapin ini itu. Atau kita juga bisa mengirimkan filenya, jadi biar dikerjakan bareng-bareng. Kita klik bagikan, lalu kita tambahkan orang. Nah, kita nge-tag siapa nih untuk akun emailnya, jadi nanti otomatis masuk ke emailnya. Lalu kita kasih pesannya, lalu kita klik editor biar bisa bareng-bareng. Kita bisa salin link atau bisa kirim link. Di sini juga ada fitur stock dan web, jadi kita bisa menambahkan gambar di icon ini. Kita nggak perlu ke Google, jadi bisa langsung searching aja untuk menambahkan gambar apa yang akan kita buat. Jadi ini berbentuk gambar yang sudah siap untuk dipakai. Lalu jika sudah selesai, kita klik tampilan, lalu kita klik slideshow, dan ini hasilnya.